Perkenalkan, nama saya Dewa Yumade Nandalenita, NPM 188 dari kelompok 10 ingin bertanya kepada kelompok 1. Menurut kalian, apa yang membuat produk madu yang kalian teliti memiliki daya saing yang kuat dibandingkan produk madu yang lain? Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putri Dodiwitnyana, NPM 169. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari rekan saya Dewa Ayu Madina Dalinita. Yaitu pertanyaan dari Nanda, yaitu seperti yang kita ketahui, produk madu di Bali ini sangat banyak, bahkan ada yang jual di pinggir jalan. Lalu menurut kalian apa yang membuat produk madu yang kalian teliti memiliki daya saing yang kuat dibandingkan produk madu yang lainnya, seperti itu. Jadi menurut kelompok kami, yang membuat produk madu murni etno Bali yang kami teliti ini memiliki daya saing yang kuat dibandingkan dengan produk lainnya, yaitu disebabkan karena beberapa faktor. Yang pertama, mulai dari keaslian produk, di mana produk yang kami teliti ini tidak perlu diragukan lagi keasliannya. Bisa dilihat dari survei yang kami lakukan, terlihat bagaimana produksi madu murni etno Bali ini langsung dari lebah madu yang selanjutnya dilakukan proses pengolahan sebelum dijual. Seperti itu. Tidak banyak proses pengolahan yang dilakukan, itu pengolahan dilakukan secara sederhana hingga siap untuk dikonsumsi, membuat produk ini benar-benar terjamin kemurniannya tanpa ada campuran zat-zat kimia lainnya, seperti itu. Jadi yang kedua, kita bisa lihat dari kualitas rasa madu. Pengolahan yang tidak menggunakan zat-zat kimia membuat kualitas madu murni etno Bali ini akan terasa sangat enak dengan kemurniannya, berbeda dengan madu-madu yang lain, terutama yang dijual di jalanan. Kita tidak pernah mengetahui bagaimana kualitas madu yang dipasarkan di jalanan karena kita tidak pernah mengetahui bagaimana proses produksi dan di mana produksinya. Apakah produksi menggunakan zat kimia atau tidak, sehingga sangat diragukan kualitasnya. Yang ketiga, itu yang terakhir, madu murni etno Bali ini mengandung banyak manfaat untuk kesehatan tubuh. Oleh sebab itu, madu murni etno Bali ini di samping untuk dikonsumsi juga kerap digunakan dijadikan sebagai alternatif pengobatan oleh masyarakat luas, seperti itu. Jadi itu yang menjadi keunggulan dari produk madu murni etno Bali yang kami teliti. Semoga jawaban dari saya bisa menjawab pertanyaan dari rekan Dewa Ayu Madina Dalinita. Mohon maaf apabila dari penyampaian saya terdapat suatu kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Perkenalkan, nama saya Eka Deka Sudarma Putra, NPM 123. Saya dari kelompok 10, izin bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaannya, bagaimana cara kalian untuk menarik perhatian konsumen dalam pembuatan suatu produk agar produk madu murni etno Bali dapat dikenal di kalangan konsumen? Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Anak Agung Gederi Wiranata dengan NPM 170, perwakilan dari kelompok 1, izin menjawab pertanyaan dari Gede Eka, perwakilan dari kelompok 10 di sini. Untuk pertanyaan dari Gede Eka, yaitu bagaimana cara kalian untuk menarik perhatian konsumen dalam pembuatan suatu produk agar produk madu murni etno Bali dapat dikenal kalangan konsumen. Di sini menurut saya, untuk menarik perhatian konsumen dalam pembuatan suatu produk agar produk madu murni etno Bali dapat dikenal kalangan konsumen, yaitu yang pertama, memiliki produk yang berkualitas. Di sini, pemilik harus memperhatikan kualitas produknya agar nantinya para pembeli atau konsumen yang membeli produk madu murni etno Bali ini percaya bahwa kualitas dari madu yang mereka beli itu sangat baik dan memiliki manfaat yang baik. Dan nantinya jika konsumen telah percaya bahwa kualitas yang dimiliki madu murni etno Bali ini sudah baik, pastinya nanti konsumen tersebut akan membeli produk madu ini secara berkelanjutan dan terus-menerus. Selanjutnya, yang kedua yaitu memberikan pelayanan yang prima. Di sini dimaksudkan bahwa memberikan pelayanan yang prima yaitu
jika misalnya ada pembeli yang kebingungan ataupun memberikan pertanyaan ataupun menanyakan terkait dengan informasi madu murni atau Bali tersebut, pemilik harus memberikan informasi yang jelas, singkat dan padat agar konsumen juga merasa nyaman dan mengerti informasi yang disampaikan oleh pemilik tersebut, yang dimana menjadi salah satu faktor pendukung agar nantinya madu murni Etno Bali ini semakin dikenal oleh konsumen dan konsumen tersebut merasa nyaman untuk membeli madu murni ini karena diberikan pelayanan yang prima oleh pemiliknya tersebut. Selanjutnya yang ketiga yaitu kemasan yang menarik. Selain faktor yang tadi, kemasan yang menarik juga salah satu menjadi faktor yang cukup diperhatikan oleh konsumen, yang dimana misalnya eee, logonya bagus, kemasannya unik, kualitas barang ataupun kemasannya itu bagus, pasti konsumen itu akan lebih mempertimbangkan lagi, lebih tertarik lagi untuk membeli produk madu ini karena dilihat dari kemasannya saja sudah bagus, pasti kualitasnya juga bagus dan konsumen tersebut akan semakin tertarik untuk membeli madu tersebut dan akan semakin dikenal oleh kalangan yang lebih luas. Selanjutnya yang keempat yaitu melakukan promosi melalui media sosial atau bisa juga promosi melalui mulut ke mulut. Di sini promosi melalui media sosial bisa saja melalui Instagram, Facebook Marketplace, e-commerce seperti Tokopedia, Blibli, Shopee, dan masih banyak lainnya yang dimana itu menjadi salah satu juga faktor pendukung agar semakin dikenalnya produk madu murni Etno Bali ini. Karena sebagian besar kalangan muda ataupun orang tua sudah pandai bermain gadget atau gawai, yang dimana nantinya eee, akan semakin mudah untuk dilihat oleh para pembeli ataupun konsumen yang ingin membeli eee, madu murni Etno Bali tersebut, karena informasinya juga sudah jelas, sudah tersampaikan kepada para pelanggan. Jadinya banyak konsumen yang berdatangan untuk membeli. Dan juga melalui mulut ke mulut. Di sini melalui mulut ke mulut, jika konsumen atau jika konsumen telah percaya terhadap produk madu murni Etno Bali ini, nantinya konsumen tersebut akan menginformasikan kepada kerabatnya. Secara tidak langsung pasti akan menginformasikan kepada kerabat, teman, keluarga, ataupun yang lainnya, yang mana pasti nantinya dari keluarga mereka, kerabat mereka, pasti juga akan menginformasikan kepada kerabatnya juga, keluarganya juga, dan nantinya itu merupakan salah satu promosi yang efektif melalui mulut ke mulut selain juga melalui media sosial. Karena mulut ke mulut itu, lebih dipercaya, lebih juga, dapat disampaikan dengan baik, dengan jelas, di mana ada lokasinya tersebut, di mana ada tempat yang menjual madu ini apakah memiliki manfaat yang baik. Pasti akan ditanyakan hal tersebut kepada pembeli yang pertama, nanti akan diinformasikan juga kepada pembeli yang lainnya. Sekian jawaban dari saya. Apabila ada kekeliruan, salah kata, mohon dimaklumi. Saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Niputurinda Kusuma Dewi, NPM 148 dari kelompok 10. Izin bertanya. Tadi kelompok penyaji membahas terkait UMKM Madu Murni Retno Bali dengan variabel kualitas produk dan harga. Jadi pertanyaan saya, bagaimana cara UMKM Madu Murni Retno Bali untuk tetap menjaga kestabilan harga produk di tengah persaingan pasar yang begitu ketat tetapi tetap menjaga kualitas dari produk yang dijual. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu
telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Niwayan Akreditasi NPM 20203121176, perwakilan dari kelompok 1. Saya izin menjawab pertanyaan dari Linda Kusuma Dewi, perwakilan dari kelompok 10. Dengan pertanyaan, bagaimana cara dari UMKM Madu Murni Etno Bali untuk tetap menjaga kestabilan harga produk di tengah persaingan pasar yang begitu ketat, tetapi tetap menjaga kualitas dari produk yang dijual? Menurut saya, hal yang dapat dilakukan oleh UMKM Madu Murni Etno Bali untuk tetap menjaga kestabilan harga di tengah persaingan pasar yang begitu ketat, yaitu dengan cara yang pertama, melakukan riset pasar, di mana dengan melakukan riset pasar ini, UMKM Madu Murni Etno Bali dapat mengetahui target market dan mendapatkan feedback atau pendapatan dari produk yang telah ditawarkan. Yang kedua itu harga yang kompetitif, di mana harga yang kompetitif ini merupakan harga yang dipandang layak oleh konsumen, dan harga ini juga dapat bersaing dengan harga-harga dari produk pesaing lainnya. Yang ketiga yaitu menjaga kualitas produk, di mana dengan kualitas produk yang bagus, maka konsumen akan melakukan repeat order terhadap produk yang telah dijual. Sekian jawaban dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Gus Bagus Agung Surya Pradana, NPM 179. Saya dari kelompok 10 ingin bertanya dengan kelompok 1. Pertanyaannya, seperti yang kita ketahui, setiap konsumen memiliki pertimbangan yang berbeda-beda sebelum membeli suatu produk. Jadi, pertanyaan saya, bagaimana cara dari UMKM Madu Murni Etno Bali untuk tetap menjaga kualitas pelayanan konsumen walau dengan karakter konsumen yang begitu beragam? Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Nipandi Putu Sinta Puspadewi, NPM 326. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Gung Surya. Sebagai UMKM Madu Murni Etno Bali, menjaga kualitas pelayanan konsumen yang baik sangat penting untuk mempertahankan pelanggan dan meraih keberhasilan dalam bisnis. Dalam menghadapi karakter konsumen yang beragam, ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Di antaranya yang pertama yaitu menjaga komunikasi yang efektif. Berkomunikasi dengan konsumen secara efektif sangat penting. Dengarkan dengan baik kebutuhan, harapan, dan keluhan konsumen dengan sabar dan ramah. Berikan respon yang cepat dan akurat terhadap pertanyaan atau masalah yang dihadapi konsumen. Jangan ragu untuk bertanya lebih lanjut untuk memahami kebutuhan konsumen secara lebih mendalam. Yang kedua yaitu menyediakan pelatihan dan peningkatan kualitas. Pastikan staf yang bertanggung jawab untuk pelayanan konsumen telah dilatih dengan baik. Selalu berikan pelatihan dan peningkatan kualitas secara berkala untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menghadapi konsumen dengan karakter yang beragam, termasuk dalam pengetahuan tentang produk Madu Murni Etno Bali, serta keterampilan dan berkomunikasi dan berinteraksi dengan konsumen. Yang ketiga yaitu menghadirkan pengalaman positif. Upayakan untuk memberikan pengalaman positif kepada konsumen setiap kali berinteraksi dengan mereka. Hal ini dapat dilakukan melalui sikap ramah, sopan, dan menghargai konsumen, serta memberikan solusi yang memuaskan terhadap masalah atau keluhan yang dihadapi konsumen. Berikan perhatian khusus terhadap detail-detail kecil seperti waktu respon, kemasan produk, dan tampilan toko yang menarik untuk meningkatkan pengalaman konsumen. Yang keempat, menjaga kualitas produk. Kualitas produk Madu Murni Etno Bali merupakan faktor yang sangat penting dalam menjaga kepuasan konsumen. Pastikan produk yang dijual selalu berkualitas dan sesuai dengan yang dijanjikan. Jangan mengorbankan kualitas produk hanya untuk memenuhi permintaan konsumen atau mengurangi biaya produksi. Produk yang berkualitas akan membangun kepercayaan konsumen dan memperkuat hubungan jangka panjang dengan mereka. Yang kelima, menerapkan kebijakan retur dan ganti rugi yang jelas. Tetapkan kebijakan retur dan ganti rugi yang jelas dan transparan. Berikan kemudahan kepada konsumen dalam mengajukan retur atau mengganti produk yang cacat atau tidak sesuai dengan harapan mereka. Proses retur atau penggantian haruslah cepat, efisien, dan mengedepankan kepuasan konsumen. Yang keenam, memonitor umpan balik konsumen. Selalu memonitor umpan balik konsumen yang diberikan secara langsung maupun platform online seperti media sosial atau situs web. Pelajari dari umpan balik tersebut dan gunakan
sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan pelayanan konsumen, serta berikan respon yang cepat dan tanggap terhadap keluhan dan masukan dari konsumen. Baik, sekian jawaban yang dapat saya berikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.